Salve saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, aku bernama Stella Wijaya. Dalam renungan singkatku kali ini membawakan judul mengerti atau bertanya-tanya. Selamat mendengarkan. Diri kita pasti ingin dimengerti, sebagaimana kita manusia biasanya mencari pengertian terhadap sesama kita. Suami ingin dimengerti istri, anak ingin dimengerti orang tua, antar sahabat ingin saling dimengerti dan sebagainya. Tanda petik berikut ini kutipan dari Facebook statusnya temanku Angnana Kasih. Cinta itu indah ketika kita bisa mengerti dan memahami satu sama lain. Aku pun tergerak untuk membuat renungan ini setelah aku renungkan lebih dalam dari pengalaman hidup yang ada. Tidak semua hal bisa aku mengerti. Bagaikan sebuah tanda petik misteri, jalani aja dengan sungguh. Seperti Santo Yakim dan Santa Ana, mereka pun pernah tidak mengerti tentang misteri yang terjadi dalam hidup keluarga mereka. Tetapi Santo Yakim dan Santa Ana, mereka setia menjalaninya bersama Tuhan. Tidak semua hal bisa kita mengerti, bisa sesuai dengan apa yang pikiran kita mau. Contohnya mengenai pribadi orang lain, mengenai pergumulan yang kita alami saat ini. Yang kita bisa lakukan kadangkala hanya menerimanya dengan sabar dan tanda petik salib itu kita pikul dengan sabar dan setia, tidak bersungut-sungut. Setelah menjalaninya dengan lebih sungguh lagi, ternyata tidak semua pertanyaan bisa kita dapat jawaban secara langsung. Di kenyataan manusia sehari-hari, kebanyakan manusia masih dalam tahap iman yang mencari-cari. Coba kita pikir bagaimana kalau misalnya orang buta menuntun orang yang buta. Tanda petik ya. Kita akan semakin bertanya-tanya, bukannya bertemu di titik temu yang pas. Bukannya menemukan jalan, malah jadi tambah tersesat. Jangan. Bagaimana kalau kita sharing pergumulan kita pada orang yang masih bingung, yang tahap rohaninya juga belum sampai sana. Yang ada kitanya sharing malah jadi mumet sendiri dengan pendapat atau solusi yang mungkin kurang berkenan di hati kita. Harusnya kita bertanya pada orang yang imannya sudah memiliki ya. Tapi kalau misalnya kita bisa hitung di dunia ini, orang yang masih hidup di muka bumi ini berapa banyak orang yang punya iman yang sudah memiliki. Di dalam teks ayat Alkitab, Yesus datang ke dunia ini. Ada yang berkata, jika anak manusia datang ke dunia ini, akankah ia mendapati iman di bumi? Dari segi manusiawi, bila orang tersebut punya karunia tinggi sekalipun, kita tidak bisa andalkan diri sepenuhnya ya. Kita perlu ingat, tetap ada sisi manusiawi. Manusiawi itu ada batasnya, kekurangan manusia itu ada. Manusia tidak sempurna. Tapi satu hal yang pasti yaitu Tuhan membawa kepastian. Apa yang manusia biasa bisa lakukan? Seringkali kita bisanya bertanya-tanya, mengapa begini, mengapa hal itu terjadi pada saya? Mengapa saya bisa kenal orang bip ini di eufemisme sedikit. Di eufemisme sedikit disebutnya rese orangnya ya. Mengapa aku harus mengalami kejadian ini dan seterusnya? Perlu diingat juga, Tuhan bekerja lewat pendoa, konselor, orang-orang yang melayani lainnya. Jadi kalau misalnya mereka mengutarakan saran, tidak kita bisa anggap cuman hanya lewat begitu aja ya. Bisa jadi juga Tuhan berbicara lewat mereka, ada kuasa Tuhan yang luar biasa. Tapi benar-benar kita nggak bisa percaya sepenuhnya. Karena sebenarnya yang tahu kebaikan itu ya suara hati manusianya itu sendiri ya. Orang lain bisa kasih saran, manusia dalam diri sendiri yang menentukan kan. Manusia bertanya berbeda dengan Tuhan yang bertanya. Mari kita resapi lagi contoh pertanyaan Tuhan Yesus. Pernah ingat kan di firman Tuhan Yesus pernah bertanya tentang apa aja. Contohnya di Markus 6 ayat 38. Yesus menanyakan berapa roti yang ada. Markus 9 ayat 21. Yesus menanyakan berapa lama anak itu mengalami kejang-kejang. Markus 10 ayat 51. Yesus menanyakan apa maunya Bartimeus ketika ia terus berteriak-teriak. Yesus bertanya untuk melakukan langkah pasti selanjutnya, melakukan tindakan. Ia adalah Allah yang bertindak, mengadakan mujizat dalam kisah roti dan 2 ikan contohnya, menyembuhkan orang, Yesus membangkitkan orang mati, dan sebagainya.
Pertanyaan yang biasa terlintas di benak kita, manusia, itu Tuhan pastinya tahu. Karena pertanyaan-pertanyaan ringan itu ya pasti tahu jawabannya. Pergumulan kita masing-masing bukanlah suatu hal yang sulit bagi Tuhan untuk memberikan jalan keluar. Yesus adalah Allah yang penuh kuasa, sanggup memberikan jalan keluar dengan caranya yang ajaib. Sekarang yang menjadi pertanyaan renungan kita kali ini adalah, apakah kita saat ini menjadi seperti Yesus yang membawa kepastian, membawa jawaban, atau kita menjadi orang yang selalu bertanya-tanya terus untuk menemukan jawaban? Apakah iman kita sudah dalam tahap memiliki atau masih dalam tahap mencari-cari? Apakah kita sudah menjadi seperti bintang penunjuk arah, bukannya orang yang mencari jawaban terus ke setiap orang tentang jawaban dari permasalahan hidup sehari-harinya? Demikianlah renungan aku kali ini. Terima kasih banyak sudah mendengarkan. Selamat beraktivitas terus, tetap optimis dan semangat. Salam doaku, salam sehat, penuh semangat. Amin.